Ya saya pikir ini nggak nyitek dengan gubernurnya dulu adalah arsitektur berarti nggak nyitektur gitu ya. Para perencananya asal-asalan gitu perencanaan tidak memikirkan faktor-faktor yang ada di sekelilingnya. Yang nggak logis, nggak nyitek, nggak ngengineering gitu loh. Ya bukan hanya urusan gado bangkong, mau PJU juga tuh yang mungkin ribuan spek nggak sesuai. Udah banyak laporannya, tapi kok nggak ditindaklanjuti ya oleh Inspektorat Jabar. Beberapa ormas juga ngedemo tuh ada pembangunan bendungan. Nggak tahu tuh nggak jelas keterbukaannya, transparansi, akuntabilitasnya. Bantuin. Itu bulan apa ya? Desember 2023 tanggal 28 ya ngomong begitu, terus di Januari ngomong begitu juga. Tapi oh katanya minta bantuin untuk analisis, enggak juga. Kenapa? Ya mungkin mereka khawatir kalau saya nganalisis dari masalah kecil bisa kebongkar yang jauh lebih gede. Tonton videonya hingga selesai sehingga tidak salah paham ataupun menjadi gagal paham. Ini tim media yang tergabung di tim kami ini kadang-kadang suka iseng. Nanyanya ke Kaisar Kebon, ke saya macem-macem. Sebenarnya dari mulai rame itu nanya ke saya. Hanya ya saya tidak mau komentar mengenai anggaran biaya pembuatan alun-alun di Godo Bangkong di Kabupaten Sukabumi termasuk penyunya yang ramai diberitakan dari kardus dan ada bambu yang rusak itu. Tapi karena rekan-rekan saya ini tahu bahwa salah satu kompetensi saya adalah mengenai material dan kekuatan bahan, mereka terus mendesak saya. Baik, saya akan jelaskan supaya mereka tidak terus-terusan ngejapri untuk saya berkomentar. Dari sisi teknis saya akan membahasnya, termasuk pengalaman apa yang pernah saya alami dan dilakukan di Provinsi Jabar. Sekali lagi saya tidak akan membahas mengenai jumlah anggaran, karena saya tidak memiliki data tentang hal itu dan bukan kewenangan ataupun keahlian saya untuk melakukan audit ataupun analisa mengenai anggaran. Dalam sisi teknis, apapun materialnya, mau dari kardus, mau dari bambu, mau dari fiber, itu bukan masalah utama. Tetapi penggunaan material itu harus sesuai dengan fungsi dan kekuatan yang diinginkan. Jika seandainya pun terbuat dari kardus, tapi kardus itu mampu menahan beban yang direncanakan, menahan faktor alam ya, mau banjir rob atau mau kena hujan, badai ataupun perubahan temperatur, panas matahari atau diduduki sekalipun. Itu kan tergantung dari perencanaannya. Sehingga material yang digunakan itu disesuaikan dengan fungsi ataupun risiko-risiko yang dapat terdampak pada barang yang digunakan. Artinya material akan disesuaikan ditambah safety factor dan ketahanan durasi waktu lamanya untuk bisa bertahan material itu dengan berbagai faktor risiko yang direncanakan atau yang ada di luar force major gitu ya, itu akan sangat berpengaruh. Artinya karena ini adalah hibah provinsi kepada kabupaten, pertanyaannya siapa yang merancang ini? Merancang hibah ini, melakukan analisis approval dari spesifikasi teknis. Karena saya tidak pegang spesifikasi teknisnya,
Lihat dulu siapa yang punya spesifikasi teknis. Lihat spesifikasi teknisnya, materialnya apa. Lalu untuk ketahanan terhadap strength ya, ada tensile strength, ada impact, tumbukan gitu ya, ataupun hal lainnya ya, getas kalau terkena matahari, panas matahari, jadi kalau regas bahasa umumnya regas gitu ya, jadi getas. Itu siapa yang melakukan perancangan itu? Kalau jawabannya bahwa itu diduduki oleh masyarakat karena banjirop, ya saya pikir ini nggak nyitek dengan gubernurnya dulu adalah arsitektur, berarti nggak nyitektur gitu ya. Para perencananya asal-asalan itu perencanaan, tidak memikirkan faktor-faktor yang ada di sekelilingnya. Yang nggak logis, nggak nyitek, nggak ngengineering gitu loh. Tapi saya pun menolak lupa karena sudah ada audit BPK di tahun lalu 2024. Ada tiang penerangannya yang tumbang, jatuh dan lain-lain. Kok adem-adem ya hasil audit BPK itu? Kok gak ketahuan ada hal-hal lainnya gitu ya? Apakah di auditnya hanya masalah keuangan, anggaran berapa yang direncanakan lalu digunakan, kan biasanya hanya itu aja. Maupun para aktivis-aktivis LSM Ormas ya, kebanyakan hanya ngeceknya penggelembungan anggaran. Nggak pernah ada yang ngecek dari proses awal perencanaan spesifikasi teknis. Seringkali kan hanya yang dipermasalahkan tidak sesuai spesifikasi teknis pembangunannya. Nah, itu kan ke situ. Kalau saya kan beda karena saya pernah menjadi orang riset and development. Ya, yang akan saya cek adalah prosesnya dulu. Jangan hanya bicaranya bahwa itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang bikin spesifikasinya ngerti gak? Kualifikasinya gimana? Itu dulu yang dicek. Lalu ketika pengawasan, ini orang yang ngawasi ngerti teknis atau tidak? Karena pada saat pengalaman beberapa tahun ke belakang ada dalam hal pengawasan yang di itu tuh atap di jalan gedung konferensi Asia Afrika tuh, gedung bersejarah, ternyata PPK-nya juga sendiri nggak tahu, nggak ngerti, kok ngawasin konstruksi, membidangi bidang konstruksi. Yang mengawasi ya nggak ngawasi urusan cagar budayanya doang lah, itu jadi merusak yang lainnya. Ngerti nggak spesifikasi teknisnya atau kekuatannya? Nggak ngerti juga. Kan itu kebodoran yang nggak ngerti itu. Kebodoran yang disengaja atau jadi kayaknya kita nih banyakan di Pemprov Jabar ini banyak minum ramuan kali ya, ramuan eh, herbal, temulawak. Jadi banyak ngelawak gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan teknis seperti itu. Dan saya rasa juga ini inspektorat kan menjalankan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Pergub ya. Ada instruksi khusus dari Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Tapi kan banyak juga itu laporan-laporan masyarakat, dan salah satu tugasnya Inspektorat Jabar itu kan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat. Ya bukan hanya urusan Gado Bangkong, mau PJU juga tuh yang mungkin ribuan spek nggak sesuai. Udah banyak laporannya, tapi kok nggak ditindaklanjuti ya oleh Inspektorat Jabar. Beberapa ormas juga ngedemo tuh ada pembangunan bendungan. Nggak tahu tuh, nggak jelas keterbukaannya, transparansi, akuntabilitasnya. Ya tanya aja tuh kan zamannya Bu Eni tuh. Kalau sekarang kan mungkin ada PLT ya baru. Ya cek aja itu. Apalagi ada surat-surat dari saya juga, dari tim kami. Kok nggak ada tuh? Atau mungkin Inspektorat Jabar nggak ada yang bisa bikin surat balasan dari pengaduan masyarakat.
Ya kalau dibongkar ya salah tingkah semua. Lalu BPK terus ngapain tahun lalu ngecek apa hasilnya? Lalu punya hanya urusan keuangan aja. Nah itu pengawasnya mana? Pengawas pekerjaannya. Lalu sebelum itu pokjanya gimana? Menetapkan spek, menetapkan pemenang dan lain-lain itu mereka punya pengetahuan nggak tentang konstruksi? Bahwa memverifikasi, oh bisa yang ini dibintangin kan biasa gitu. Ya banyak sekali nih, kasihan sekali ini Bapak Gubernur. Aduh, banyak sekali masalah di Provinsi Jawa Barat. Jadi saya agak gimana ya, sedih juga ini kalau Bapak Gubernur teh baru menyelesaikan satu tahap, dua tahap gitu ya. Ada lagi. Ya iya bertahun-tahun begini, begitu Bapak Gubernurnya, wah garang gitu ya, membereskan ini itu, muncullah semua. Sebenarnya bukan muncul semua, terpendam semua. Banyak yang demo, banyak yang bersurat ke pemerintahan, termasuk tim kami juga, yang gak diungkap-ungkap sama para aparaturnya. Ya jadi muncul semua. Jadi seolah-olah bukan bukan tiba-tiba kok Kang Deddy baru setahap dua tahap, ya bukannya itu, karena ini udah bertahun-tahun. Udah gitu selama 5 tahun ke belakang, 6 tahun ya, termasuk sama PJ Gubernur, saya pun berulang kali itu bersurat kepada PJ Gubernur Jabar, kayaknya juga nggak bisa nulis surat balasan itu. Mau asprinya kayak mau siapa, nggak bisa nulis surat balasan itu untuk pengaduan masyarakat. Untuk kita minta audiensi pun beberapa kali, jangankan ya jawaban pun nggak bisa kayaknya ngejawab. Atau nggak tahu ya, apakah nggak bisa baca? Nggak mungkin juga ya. Nggak bisa nulis pakai komputer, pakai laptop gitu ya. Kalau rapat tuh hebat itu laptopnya yang keren-keren gitu ya. Kayak pakai pad dan segala macam. Ngebalas surat tuh becus. Ngebalas surat kok pada nggak bisa ya. Aneh ini. Ya Bapak Gubernur harap maklum kalau di Jawa Barat nih. Bapak ini masuk ke dalam apa ya? Ya wayahna Pak ya, Pak Gubernur. Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau dalam peribahasa sekali dayung dua tiga pulau terlalui itu nggak berlaku kayaknya di Jawa Barat untuk saat ini. Dengan ketegasan Bapak pasti akan muncul semua. Jadi bukan lagi sekali mendayung dua tiga pulau terlalui Pak. Ini mah Bapak harus menggunakan roket, bukan pesawat, bukan jet lagi. Itu harus kecepatannya lebih dari pesawat yang dulu Concorde tuh yang sekarang sudah dikandangkan ya. Harus kecepatannya lebih daripada Concorde kayaknya ini. Itu aja. Jadi kita tunggu hasilnya Inspektorat Jabar seperti apa. Dan dulu sih pernah ya itu Pak Sekretarisnya itu Inspektorat sama Inspektur yang udah pensiun sekarang, nggak tahu nih sekretarisnya sudah pensiun atau belum. Dulu sih pernah ngakuin ke saya, Kang, untuk analisis begini terus terang kita kurang kompetensinya. Bantuin. Itu bulan apa ya? Desember 2023 tanggal 28 ya ngomong begitu, terus di Januari ngomong begitu juga. Tapi oh katanya minta bantuin untuk analisis, enggak juga. Kenapa? Ya mungkin mereka khawatir kalau saya nganalisis dari masalah kecil bisa kebongkar yang jauh lebih gede. Mungkin itu. Kenapa enggak sampai sekarang adem ayem? Kalau Kaisar Kebon yang turun, khawatir mungkin dulu itu Pak Sekretaris sama Ibu Inspekturnya. Pak Kaisar Kebon yang turun dimintain bantuan nganalisis informasi kecil, temuan bisa jadi gede gitu. Mungkin itu.